Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan juga qiyas yaitu analogi. Tujuan utama diterapkannya ekonomi syariah adalah untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam aktivitas ekonomi sekaligus menghindari hal-hal yang diharamkan dalam Islam seperti riba, gharar, maisir, dan juga eksploitasi. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Dea Kansa, dan rekan-rekan saya, Laila Nabila, Afifah, Haidar Jakwan, dan Rifki Iza akan menjelaskan lebih lanjut tentang sistem ekonomi syariah. Dalam penjelasan ini, kami akan membahas tantangan yang dihadapi, perbedaan dengan sistem ekonomi konvensional, serta penerapannya di negara berkembang. Sebagai bagian dari proyek mata kuliah agama ini, kami juga telah melakukan wawancara dengan 2 mahasiswa yang kami pilih sebagai narasumber untuk memberikan pandangan mereka. Sebelumnya, di sini saya berbicara dengan kakak siapa? Perkenalkan, aku Tiara Mirianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Menurut kakak, apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem ekonomi syariah itu? Mungkin kalau tantangannya ya, kalau dari segi ekonomi Jadi tantangan dalam mengimplementasikan sistem ekonomi syariah di Indonesia adalah dominasi standar akuntansi konvensional yang masih digunakan secara umum. Standar tersebut jarang mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, keharaman pendapatan tertentu. Selain itu, standar ekonomi syariah belum merata penerapannya dan kurang diketahui secara luas karena berkaitan erat dengan aspek dan keyakinan. Kalau menurut kakak itu peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan itu bagaimana ya kakak? mungkin lembaga itu bisa Dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, lembaga dapat berperan melalui berbagai cara, seperti melakukan investasi pada UMKM yang bergerak di sektor halal food, serta berkontribusi pada pembangunan fasilitas keagamaan seperti masjid. Upaya ini untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sehingga memperkuat ekonomi lokal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Zikrullah. Saya dari Fakultas Syariah. Pertanyaan yang pertama, menurut kakak apa perbedaan antara ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional dalam hal pengelolaan risiko dan pembagian keuntungan? Baik, tentang perbedaan antara sistem ekonomi syariah sama konvensional. Perbedaan ekonomi syariah dan konvensional secara garis besar. Bank konvensional meminjam uang, lalu nasabah membayar uang ditambah bunga. Bank syariah, bank membeli barang, lalu nasabah membeli barang dari bank ditambah marginnya. Selain itu, bank syariah menggunakan sistem risk sharing, yaitu bagi risiko dan hasil. Bank dan nasabah menanggung keuntungan dan kerugian bersama, terutama dalam akad seperti mudharabah atau investasi. Karena itu, bank syariah lebih selektif dalam memilih mitra usaha. Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem risk transfer, di mana risiko sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Bank hanya menerima pembayaran bunga tanpa terpengaruh oleh untung atau ruginya usaha nasabah. Itu ada apa saja hambatan hukum dan regulasi yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia? Pertama, ada keterlambatan regulasi, di mana pemerintah dinilai lambat dalam merespon dan mengeluarkan regulasi khusus bagi perbankan syariah, terutama saat awal reformasi dan masa inflasi besar-besaran. Kedua, dominasi dari bank konvensional, di mana bank konvensional lebih cepat berkembang karena sistem bunga yang memberikan keuntungan lebih cepat dan stabil, sehingga bank syariah kalah bersaing dalam hal ini. Ketiga, kejadian teknis dan kepercayaan publik, di mana contohnya ada pada kasus gangguan sistem BSI yang viral beberapa waktu belakangan, menunjukkan masih lemahnya infrastruktur dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Keempat, perbedaan otonomi daerah. Di Aceh yang memiliki kekhususan hukum atau konun, ekonomi syariah berkembang pesat di sana. Namun, sistem syariah Aceh sulit terintegrasi dengan wilayah lain di Indonesia yang masih dominan dengan sistem ekonomi konvensional.
Lalu yang terakhir ada kendala implementasi nasional. Meskipun beberapa daerah seperti Aceh sudah kuat dari sisi hukum, penerapan ekonomi syariah secara nasional masih menghadapi tantangan sinkronisasi hukum dan sistem antar wilayah. Yang terakhir nih, bagaimana penerapan sistem ekonomi syariah dapat meningkatkan stabilitas ekonomi di negara-negara berkembang? Bagaimana sistem ekonomi syariah ini dapat meningkatkan stabilitas ekonomi. Berdasarkan prinsip syariah, ekonomi syariah mengacu pada Al-Quran dan Sunnah serta menerapkan maqasid syariah atau tujuan syariah yang melindungi jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama, menghindari praktik merugikan, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi berlebihan, dihindari agar transaksi lebih transparan dan adil. Tidak ada unsur riba atau bunga yang merugikan satu pihak, melarang transaksi barang haram dan praktik dolim, mendorong keadilan dan kemitraan. Sistem berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, mendorong kerjasama yang adil antara bank dan nasabah, sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional, mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan tidak adanya bunga tinggi, masyarakat kelas menengah ke bawah lebih terlindungi dari jeratan utang dan tekanan finansial, mendorong usaha produktif. Prinsip syariah mendorong para pelaku usaha untuk berpikir matang dan bertanggung jawab dalam mengelola dana, karena harus berbagi hasil dan resiko. Jadi, kesimpulan yang bisa kami ambil adalah ekonomi syariah didasarkan pada Al-Quran dan juga Sunnah untuk menghindari riba, gharar, dan juga masyir, serta untuk menekankan keadilan dan kemitraan melalui sistem bagi hasil. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan bunga, ekonomi syariah berbagi resiko dan hasil. Tantangan utamanya adalah meliputi keterlambatan regulasi, dominasi sistem konvensional, dan juga kurangnya pemahaman serta penerapan standar syariah yang secara nasional.